Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan akan mengobrak-abrik setiap narasi dan tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma, yang dimana Ustadz Suma sudah menetapkan dirinya sebagai seorang ahli Alkitab. Entah bagaimana dan siapa yang menetapkan dan siapa yang menthabiskan si Ustadz Suma ini sehingga dia bisa memberanikan dirinya mengatakan demikian seperti itu. Padahal kalau kita melihat setiap narasinya yang berkaitan dengan firman Tuhan, semua itu omong kosong belaka. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oh, selamat pagi. Siang. Iya, siang. Saudara Kipli, Abang. Wah, ini yang bikin tantangan ke Manila, tapi ternyata disamperin sampai ke rumahnya nangis. Oke. Nangis. Ya, buktinya kenapa nggak jawab tantangan saya. Oke. Iya, silakan. Yesus kapan jadi Kristus? Silakan. Yes. Kalau berdasarkan Kisah Rasul 2 nomor 11, di situ pada hari lahirnya dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Jadi maksudnya Kristusnya Tuhan di kota Daud. Beda Kristusnya Tuhan dengan Kristusnya Paulus. Oke ya. Sedangkan Kristusnya Paulus itu nanti menjadi Kristus pada saat dia selesai di ospek di dalam kubur 3 hari 3 malam. Melalui asistennya Lukas di Kisah Rasul 2 nomor 36, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan agar menjadi Kristus bagi RK. Silakan. Oke. Jadi menurut Bang Juma, Kristus itu hadir saat di Lukas pasal 2. Ya, itu baca dalilnya. Nomor 36-nya baca. Untuk itulah Yesusnya Paulus maksudku ya. Dia dibangkitkan untuk menjadi Kristus. Silakan Anda bantah dalil kitab Anda sendiri. Oke. Jadi Kristus itu di dalam bahasa Yunani atau bahasa apa? Kristus itu bahasa Yunani lah. Oke. Di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Mesias. Kok larinya ke situ ya? Kok tahu? Santai aja. Saya santai kok ini. Kenapa larinya ke situ? Saya sopan ya? Iya, saya tahu. Kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara tema. Iya, berbicara tema. Yesus kapan jadi Kristus? Kok larinya ke Islam? Semuanya memahami. Di dalam bahasa Arab Kristus artinya apa? Enggak usah ke situ, enggak usah ke situ. Loh, kok usah ke situ? Mau saya tunjukkan data, Kipli? Kenapa saudara RK? Mau saya tunjukkan data atau tidak? Kenapa? Bahwa Mesias itu adalah Kristus? Iya, itu tidak ada masalah dengan itu. Sekarang yang Anda pahami di sini, dengar. Silakan, saya dengar. Nabi Isa Saya ingin penontonnya rame dulu, baru saya sejak bayi sudah menyatakan dirinya, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak bayi. Oke. Sekarang permasalahannya di kamu. Siapa Kristus yang nanti jadi mayat ini baru diberikan gelar untuk menjadi Kristus. Oke, Mesiha artinya Tidak laku. Gini cara diskusimu. Tidak laku bagi saya cara. Oke, saya tunjukkan data saja, Kipli. Gedein layar saya. Tidak laku bagi saya. Gedein layar saya, Kipli. Silakan, itu sudah besar. Ya, pakai data saya nih, Kipli. Ya, silakan. Perhatikan di sini dibaca apa, Kipli? Silakan kau teruskan. Enggak usah kau kayak gitu. Kenapa kamu takut? Di sini Mesihu atau enggak? Enggak usah. Sini tidak sedang. Apakah Mesihu adalah Mesias? Dengar. Tidak jawab aja. Saya minta dengan hormat. Saya diskusi dengan santun nih. Teman-teman, saya mute dulu ya. Saya jelaskan. Oh, jangan gitu. Saya mute kamu dulu. Dengarkan saya. Tidak ada hubungannya pembahasan tentang gelar, tentang nama. Mute lah, Kipli. Kita diskusi saya santai loh di sini, Kipli. Memang santai. Kamu takut ya berdiskusi? Bukan. Kalau memang kamu mau, kita cari room yang netral. Senang, dengarkan. Kita cari room yang netral. Mau nggak? Dengarkan. Sejak kapan kamu mau atau tidak kita cari room yang netral? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Jadi Kristus kapan? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Kamu mau nggak kita cari room yang netral? Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Saya pingin sekali diskusi masalah ini. Makanya saya tanya. Sejak kapan? Apakah Pingin kali. Tapi
Tapi yang disebut yang dibawa Apakah Mesias adalah Al-Masih? tidak ada hubungannya dengan tema yang aku bahas itu. Makanya Juma, Tidak sekolah. ada hubungannya Kalau dengan cuma itu. security terus mau bahas Alkitab, itu nggak ada efeknya buat saya Sejak Juma. kapan? Sejak kapan? Sejak kapan Ya. Kristus? Yesus jadi Kristus. Kamu nggak belajar teologi. Makanya saya bilang, kamu mau cari hukum yang netral debat saya masalah Sejak ini. kapan? Sejak kapan Yesus jadi Kristus? Ya, apakah Al-Masih saya akan jawab? Apakah Kenapa Al-Masih lari ke adalah Al-Masih, Mesias? Dek? Kenapa Apakah lari ke Al-Masih situ, adalah Dek? Mesias, Juma? Kenapa lari ke situ, Dek? Di Islam. Enggak, saya nggak cari Di situ, Juma. Islam. Coba, gini abang. Dek, Saya Dek, panggil kamu Dek, abang. Saya panggil kamu Bang Juma. Bang Juma. dengarkan, Dek. Coba, saya Dengarkan, menghormati Dek. kamu, Bang Juma. Dengar, kamu Ya, saya menghormati kamu. Coba kita mulutmu diskusi kayak baik-baik. mulut pantat ayam. Dengarkan. Jangan Dengarkan minum, Bang Juma. Kita diskusi baik-baik. Saya menghormati Diam kamu. dulu. Saya Saya bicara bicara boleh? dengan kamu diskusi malas masalah ini. Silakan kau bicara dulu, silakan. Oke, sekarang menurut pandangan Bang Juma, saya diskusi baik-baik, ya. Apakah Al-Masih adalah Mesias? Tidak ada bahasan itu. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kita ya Allah, bicara ya. tentang Mesias, bicara tentang Ini Kristus. berbicara Kamu tadi sendiri sudah sejak mengatakan bahwa kapan? Kristus adalah Mesias. Sejak kapan? Tadi kan kamu mengatakan bahwa Sejak Mesias adalah kapan? Kristus, gitu kan? Iya, Teman-teman saya jangan sakit ngerti, Ya. tapi Sekarang, kita apakah Al-Masih tidak adalah sedang Mesias? membahas. Dengar. Ya, apakah Al-Masih adalah Mesias, Bang Juma? Teman-teman, temanya bukan Ayo. berbicara mengenai mengartikan Iya, saya Al-Masih. paham Tidak. Bang Juma. Saya sangat Tidak, paham. kamu Gak usah turun dulu, gitu, kamu turun dulu, saya jelaskan kenapa dulu satu takut? menit itu. Turunkan. Takut Juma akademisi dengan saya. Takut, Kalau turunkan. gitu, kamu berani Kamu bahas tema? takut, turunkan saya. Kalau Kamu akademisi dengan saya, kamu yakin kamu bukan Kamu menurut berani saya. bahas tema? Berani? Ayo, berani bahas tema. Oke, Makanya saya tanya, oke, kamu silakan. tadi mengatakan Kristus Silakan adalah kamu Mesias, katakan. betul? Tadi kamu mengatakan Kristus adalah Iya, Mesias, betul? Kristus Betul? dalam bahasa Yunaninya itu gelar daripada nabi yang Oke, datang betul kepada atau Bani tidak Israel. Kristus adalah Mesias? Mereka menyebutnya dengan Al-Masih atau Mesias. Oke. Ah. Berarti Al-Masih adalah Mesias? Yes. Oke. Jadi menurut kamu bahwa Mesias itu ada di Lukas pasal 2, tidak ada dalam Taurat Musa? Kenapa larinya ke situ, Saya Cahyo? tanya, apakah Kristus tidak ada di dalam Tauratnya Musa? Atau Mesias tidak ada dalam Tauratnya Musa? Tidak ada. Karena kamu mengatakan Lukas pasal 2 tidak ada kan? Tidak ada. Oke, teman-teman, 2000 orang perhatikan ya, mata memandang, ya. Di dalam surat 3 ayat 45 di sini dikatakan Mesihu, ya. Dikatakan Mesiha. Juma mengatakan Mesiha tidak ada di dalam perjanjian lama. Juma. Ini Targum Jonathan Ben Juzel, Kejadian pasal 3 ayat 15. Jangan takut. Ini Taurat Musa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dalam Targum Jonathan. Dia bilang apa? Bisa baca nggak? Tidak. Oh, enggak bisa baca. Beyome Malkah Mesiha. Jadi dalam Taurat, Mesiha yang tertulis di dalam sini, di Iya. dalam yang dia maksudkan dalam surat 3 ayat 45, sudah ada Iya. dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, di sini dia katakan apa? King Mesiha. Iya. Jadi Al-Masih itu adalah raja yang sudah ada ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Iya. Batal argumentasi kamu yang mengatakan Mesiha belum ada. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa Udah yang salah, kamu udah salah di sini Juma. Kamu udah salah. Apa hubungannya? Kamu udah gagal di sini Juma. Apa hubungannya? Kamu mengatakan Mesiha nggak ada di dalam Taurat, ya. Sekarang Hanya ada saat pertanyaan di saya. kitab Lukas. Sekarang Ternyata di dalam Kejadian 3 ayat 15 ada kata Mesiha. Makanya saya bilang Juma, ya Bang Juma, kamu dengar. Makanya saya bilang, pentingnya belajar kristologi dengan baik. Jangan hanya security terus mau bahas bibelnya orang. Ini yang fatal. Teman, belajar Alkitab dengan baik. Betul nggak? Tadi kan kamu bilang di Lukas pasal 2, betul nggak? Sudah nggak? Ya, sudah, silakan. Oke. Silakan. Saya Masih mau tidak ada tanya? urusan. Saya tidak ada urusan dengan ada 1000 Mesias di dalam Kejadian, dalam kitab Taurat. Tak ada urusan dengan saya itu. Yang saya pertanyakan, siapa yang jadi mayat baru jadi Kristus? Sudah? Kok bengong? Ya, jadi gini, kita kembali pada tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Di sini nggak bicara Ya tentang memang mayat. dari tadi itu. Di sini nggak ngomong soal mayat. Di sini ngomong tentang Yesus kapan jadi Itu Kristus. dari Kamu tadi, bilang dari Kristus tadi. atau Mesias tidak ada dalam perjanjian lama. Tadi kamu ngomong sendiri, record teman-teman. Ini ada rekotan. Juma mengatakan Mesias tidak ada dalam perjanjian lama. Sementara kalau kita perhatikan dalam Targum Jonathan Ben Juzel, di sini ada kata Mesias. Beyome Malka Mesias. Nih, Mesias. Iya. Dan Mesias ini yang mereka akui juga adalah Mesias. Itu Dalam surat semakin 3 ayat menguatkan. 45, ayat 45. Berarti Itu semakin Juma, menguatkan. kamu ini makanya saya bilang, kalau debat akademisi, kamu udah kalah di sini sama saya. Kamu Itu udah sudah kejebak dengan omongan kamu. Kamu secara kamu akademis bilang, menunjukkan kalau Targum. memang kamu mau berdebat dengan saya masalah Mesias, kita ambil room netral. Dia nggak Berani atau jawab. tidak? Dia nggak Masalah jawab. ini. Dia nggak jawab. Berani atau tidak? Dia nggak jawab. Iya, inilah saya bilang, makanya sekolah Juma. Sekolah Semakin Juma kau ya. menjelaskan Targum, Kamu nggak mampu dengan saya berdebat masalah ini karena saya terlalu Iya, kasar saya masalah ini tanya, Juma ya. siapa Kamu yang diam, Juma. bilang Kamu tidak diam jadi baik-baik ya. Kristus? Siapa yang jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu loh pertanyaan saya. Juma, kalau mayat itu mayat selamanya itu nggak bangkit-bangkit.
Kayak Yesus berkata. Bukan itu. Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Kristus, poin ini. Berarti kamu berdiskusi dengan saya secara di room netral. Berani atau tidak? Ini saya sudah siap. Berani atau tidak? Supaya kamu siap kabur. Berani atau tidak? Saya memang kamu sudah berani atau tidak debat dengan saya di room netral? Kamu berani atau tidak? Ini sudah netral ini. Ini sudah netral diturunkan. Dikit lagi diturunkan ini. Ini sudah jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Kamu gagal debat dengan saya masalah ini. Jangan diturunkan. Kamu gagal debat dengan saya masalah ini. Hancur kamu debat dengan saya masalah ini cuma. Karena apa cuma? Saya punya fakta, saya punya diskusi, saya punya bahan yang begitu cukup besar. Ini dalam Sefaria pun ini bahas tentang Mesias. Iya, itu bahas Mesias. Yang saya bahas ini, yang di Kisah Para Rasul. Iya, ini kamu nggak ngerti arti dari Mesias itu. Jelaskan. Siapa yang di Kisah Para Rasul nomor 36 yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus. Oke, saya ikut ulangi lagi. Tadi kau mengatakan siapa yang ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 yang mati dulu baru jadi Kristus. Itu siapa? Oke. Kamu jangan lari dari tema Juma. Ini kamu yang buat tema loh. Kamu yang buat tema bahas masalah Kristus loh. Yesus anak Maria. Dengar. Yesus anak Maria. Kamu yang buat temanya. Jangan kau kabur dari temamu yang kau buat. Diam dulu. Diam dulu ya. Silakan, saya dengar. Di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir Kristus. Jadi bayi dia sudah Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang jadi mayat dulu baru menjadi Kristus? Oke. Kita kembali. Tadi kamu berdiskusi dengan saya. Siapa? Ya kan? Jangan kemana-mana. Tadi kamu jadi mayat dulu baru jadi Kristus. Dengar dulu, Deng. Tadi kamu mengatakan, saya tanya, ya, sejak kapan, ya, ada rekodan semua ini, Deng. Ya, sejak kapan Yesus itu dikatakan sebagai Kristus? Kau jawab, sejak di Lukas pasal 2 ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya tanya lagi, Deng. Ya, apakah di dalam Taurat tidak tertulis kata Mesia? Kau bilang tidak ada. Iya, kalau betul kan? Kau bilang tidak ada. Tidak ada. Lalu saya tanya, Mesias itu apakah Al-Masih? Kau bilang iya, betul. Nah sekarang makanya saya tunjukkan data kepada kau, Deng. Ini di dalam surat 3 ayat 45 saja kalian mengakui Al-Masih sebagai Mesias. Lalu dalam Targum Jonathan di sini sudah ada Kejadian 3 ayat 15, Mesias sudah ada. Bahkan Al-Masih itu dikatakan sebagai raja. Terus makanya saya ini diskusi dengan orang yang memahami Alkitab, yang katanya memahami Alkitab. Hubungannya dengan tema apa? Hubungannya dengan tema apa? Hubungannya ada kan? Yesus kapan jadi Kristus? Kalau kau bilang kapan? Kau bilang saat di Lukas 2. Saya bilang tidak. Sekarang bicara tentang Kristologi, bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Pertanyaan saya. Jangan lari dari tema Juma. Berarti poin ini saja kalau secara akademis kau sudah gagal. Adik, pertanyaan saya. Mau nggak kita diskusi di room netral? Siapa yang baru? Jangan tanya kau dong. Kau pertanggungjawabkan dulu omonganmu ini. Siapa yang nanti Jangan tanya dulu. Kau pertanggungjawabkan. Kau nyatakan dulu bahwa kamu salah mengatakan Yesus kapan jadi Tuhan. Kau bilang saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat. Kau ingin taruhan dengan saya? Kau ingin taruhan dengan saya? Oh, berarti apakah agama kamu diajarkan taruhan? Dengar. Kau ingin taruhan? Masa agamamu ngajarin kamu taruhan gimana? Kejadian 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Saya baru Kejadian 3 nomor 15. Jumlah yang katanya beragama ngajak orang taruhan ini kayak gini nih. Jangan nangis Juma. Apakah agamamu ngajak kau taruhan? Masa kau ngajak saya taruhan? Aduh Tuhan Yesus Sudah, kamu sudah ngomong. Sudah puas. Kau pertanggungjawabkan. Kau jangan tanya terus. Kau pertanggungjawabkan dulu omongan tadi. Bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 15 bicara tentang Mesias atau tidak? Oke, baik. Saya bahas ya. Silakan. Jawab. Kalau kau memaksakan di dalam Kejadian data Bang Juma, data. Data dulu baru ngomong. Saya bisa diam ngomong. Kamu data dulu, silakan. Ada data, silakan. Diam. Kejadian 3 nomor 15 itu di dalam terjemahan Lembaga Bibel Indonesia, di situ tidak ada kata Masiah atau Al-Masih. Itu tidak ada. Itu hanya ada di Targum Yonatan, dan itu tidak dipakai di Indonesia. Paham kau, Dek? Itu satu. Kalaupun ada, Dek, yang dimaksud di situ adalah Yesus anak Maria kan, Dek? Artinya bahwa ternyata bukan pada saat lahir saja dia sudah disebut Kristus, Dek. Sebelum dia lahir aja sudah disebut Kristus, Dek. Berarti lebih menguatkan saya kan? Sekarang posisimu adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi mayat dulu baru Kristus. Itu siapa, Dek?
Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih ya, terima kasih. Silakan. Ya. Silakan. Oke, jadi kalau berbicara tentang ini, ya tentang terjemahan dari BPLAI, ya, saya pribadi sangat sepakat dengan Pak Dr. Jonathan Purnomo bahwa ada kesalahan terjemahan. Ya, saya harus akui dalam terjemahan ilahi ada banyak. Saya sepakat dengan Pak Pendeta Dr. Jonathan Purnomo. Tepuk tangan lagi yang di bawah. Ya, saya belajar dari Dr. Jonathan Purnomo juga. Tepuk tangan lagi. Sekarang saya minta. Harus akuin ngapain? Sekarang jangan kemana-mana, tenang Juma, tenang. Ya. Kemudian kita perhatikan, maka dari itu kita membutuhkan bahasa asli. Udah ditelepon sama Yonatan Anggar itu. Oke, silakan. Oke, sekarang kita buka bahasa aslinya Bang Juma, ya. Ya. Silakan. Bang Juma kan jago jago Bible kan? Jago enggak? Jago tak? Bang Juma jago enggak dari Bible? Jago tak dari Bible? Jago tak? Saya tidak bisa bahasa Ibrani. Tadi kamu jawab dulu, bisa baca, coba Iqra. Saya tidak bisa baca Ibrani. Nah, maka dari itu nggak usah sok-sokan bahas Bible. Kalau nggak bisa bahasa asli. Nah, kalau sekarang nggak bisa bahasa asli, paling kurang kamu tanya orang yang mengerti, ya Juma ya. Makanya dengarkan baik-baik, ya. Di dalam Targum Jonathan di sini membahas tentang apa? Tentang Mesia. Lihat nih. Di sini dia bilang apa? Beyomei Malkah. Malkah ini adalah raja. Jadi berobat dari dosa manusia adalah raja yang disebut sebagai Al-Masih, sebagai Mesias. Sebenarnya teman-teman Islam jangan potong. Sebenarnya teman-teman Islam ini jangan potong Juma. Sebenarnya jangan potong Juma, jangan potong. Sebenarnya mulai ketakutan si Juma, jangan mulai ketakutan. Yang saya sebenarnya teman-teman Islam ini sudah mengakui bahwa Al-Masih itu adalah Mesias. Nih, Masihu dalam surat 3 ayat 45. Apa masalahnya dengan ini coba teman-teman? Masalahnya dengan ini yang menjadi persoalan di sini adalah mereka tidak mengakui Mesia itu sebagai raja. Itu yang menjadi persoalannya. Apa temanya? Kristus kan? Iya, yang saya tanya Kristus kan? Di dalam sekarang kamu harus akuin kesalahan kamu. Coba. Kamu harus akuin kesalahan kamu. Kalau tadi pertanyaan saya kamu sudah belum menjawab. Tidak ada di dalam. Kamu sudah blunder menjawab, benar gak? Perjanjian lama kau tunjukkan di dalam sudah blunder menjawab di sini. Kau tunjukkan kemudian kita dalam hal ini kamu udah Indonesia di dalam Kejadian 3 nomor 15 ada kata masalah di situ atau Al-Masih. Tunjukkan ke saya. Mesia, Targum Jonathan. Emang itu lembaga Bible Indonesia? Targum Jonathan Ben Itu lembaga Bible Indonesia. Saya harus kembali pada akar muasal kekristenan. Ibu saya kan dari Yahudi. Saya tanya perjanjian berbicara tentang ibu dari kekristenan. Perjanjian lama yang saya tanya. Jangan kabur Juma. Bukan Targum yang saya katakan. Juma, makanya saya bilang pentingnya belajar Juma ya. Pentingnya kau belajar ya. Di sini kau dapat kuliah gratis dari saya Juma. Kau dapat kuliah gratis dari saya. Saya sudah mengiyakan. Mau kita lanjut bahas tentang Kristus? Menurutmu mau kita bahas tentang Al-Masih? Boleh ngaco nih. Mau kita bahas tentang Kristus? Tapi pertanyaan saya tentang Kristus. Dengar pertanyaan saya. Mau lanjut tentang data tentang Kristus? Dengar. Eksegesis data tentang Kristus. Eksegesis. Tema saya dengarkan temanya. Kisah para Rasul. Kita bicara tentang Mesia nih, lanjut nih tentang Mesia nih. Saya buka data Severiani. Sejak kapan jadi Kristus? Lah sejak semula dia sudah ada. Oke, sejak semula dia sejak kapan dia jadi Kristus? Sejak semula dia sudah ada. Pertanyaan saya. Perhatikan sejak di Kejadian 3 ayat 15 sudah ada nih Juma, lihat ini. Pertanyaan saya, kalau demikian adanya, sejak semula Kristus dalam kekekalan masa lalu sudah ada nih. Yang Mesia bahkan Al-Masih dikatakan sebagai raja Juma. Nah ini enggak, ini apa? Makanya bisa baca enggak? Coba baca. Baca. Saya juga kalau tunjuk baca dulu. Kalau saya tunjukkan Ibrani bisa baca. Juma, makanya sekolah dulu Juma, makanya aku bilang lawan aku itu harus sekolah dulu. Baru lawan aku Juma. Aku tunjukkan kau, silakan kau baca. Enggak usah. Silakan kau baca. Udah. Silakan kau baca. Baca. Udah panik si Juma sama saya nih. Silakan kau baca nih. Saya bilang belajar dulu baru lawan saya Juma. Baca. Enggak usah bahas orang. Gak usah kau bahas Babel orang. Ditanya gak tahu kan? Gak tahu kenapa jadi sekolah teologi. Ini akibatnya. Coba baca. Coba baca. Ku pikir gurundamu ini jago. Ku jadikan cendol di sini sekarang nih. Jadikan cendol ini. Coba baca. Saya balik kamera ya. Nah, kita lihat teman-teman. Apakah betul dia bisa bahasa Ibrani ya? Coba baca Juma, aku jadikan cendol di sini. Jawab. Kita putar kamera ya teman-teman. Saya mau lihat mukamu. Mau lihat mukamu Juma. Nih. Mau lihat mukamu Juma. Baca. Mana? Gue suka itu baca. Baca dong. Suram kameramu Ji. Suram kameramu. Nih. Suram kameramu. Yang mana Ji? Soal bahasa Ibrani sama saya. Suram kameramu Ji.
balik Baca, kameramu, diskusi sama saya nih, muka dengan muka nih, ayo. Baca, balik kameramu, balik. Tadi itu kita apa? Baca. Silakan. Baca kitab apa itu? Baca. Saya bisa baca, gampang saya baca itu, gampang Ya, saya baca itu. silakan. Kita kembali pada tema, gampang saya baca itu. Jangan lari dari tema, gampang saya baca Baca itu. dong. Itu tidak ada esensi Baca dalam dong. tema. Itu tidak ada Baca esensi dong. dalam tema. Apa Saya bisa bacanya? baca, Apa saya bacanya? tahu kamu mau kabur. Kamu mau Apa kabur bacanya? dari tema. Saya tahu kamu mau Apa kabur dari tema bacanya? Juma. Apa Kamu bacanya? mau kabur dari tema Juma. Juma mau kabur dari tema Juma. Masih berani, harus masih berani dulu. Ini Juma mau kabur dari tema nih. Kelihatan mau kabur nih. Baca dulu. Gurundamu ku grendel di sini, ku blender gurundamu di sini. Baca dulu dong. Baca dulu dong. Di sini. Jangan kabur dari tema Juma. Baca dong. Jangan kabur. Balik ke tema. Kamu bisa baca atau tidak? Udah malu tunjukkan mukanya. Udah malu dia tunjukkan mukanya ini. Udah malu. Kamu bisa baca tidak? Gampang. Ayo. Gampang saya baca itu. Yang Tapi paling saya tahu bawah, kamu yang paling bawah, kamu yang lari paling dari tema. bawah. Saya tahu. Ini yang Kamu paling jangan bawah. lari dari tema. Jangan lari dari tema. Saya yang nggak paling mau bawah. kembali pada tema. Yesus kapan jadi Kristus? Udah. Baca dulu ini dong. Oh gampang. Itu tidak ada esensi dari tema ini. Kalau debat akademis harus kembali pada tema. Lalu siapa yang jadi mayat? Dalam debat akademisi Siapa yang jadi harus mayat? kembali pada tema Juma. Siapa yang jadi mayat untuk jadi Dalam Kristus? debat akademisi kamu harus kembali pada tema. Oke, kembali kepada tema. Tidak Siapa ada yang esensi jadi dalam mayat? tema yang kamu buat. Siapa yang jadi mayat habis itu jadi Kristus? Balik kameramu, saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasih itu. Balik. Ternyata nggak bisa baca ya teman-teman. Balik. Saya ingin lihat mukamu yang sudah pucat fasih lawan saya. Mana balik lah. Ternyata kamu nggak bisa baca. Juma, Ini mainan hari-hari saya. kabur dari tema kamu. Saya tahu Ini kamu mainan kabur dari hari-hari tema. saya ini. Makanya debat itu jangan dengan awam. Ini Dengan bacaan orang yang harian saya. mengerti. Udah nggak mau kamu diskusi. Lanjut ke temanya. Ini bacaan harian saya. Dik. Lanjut gak mau temanya. Cuma mau kabur. Ada esensi kau suruh baca itu. Kalau kau bilang esensi dari kita membaca ini. Ternyata ketika kau suruh baca esensi ini ada esensinya. Cuman ini doang. Ini ada esensinya. Ya, ada esensinya Juma. Ternyata nggak bisa berani. Ada esensinya. Juma nggak segini doang ini. Saya berani. Saya buka lagi kitab Ibrani saya ya. Udah Saya kasih Ibrani saya ya. Udah malu dia mukanya nih. Udah malu banget nih. Malu dia. Aku kasih kau bacaan saya ya. Udahlah Juma, kalau kalah ya udah kalah, kamu udah kalah. Kasih aku. Makanya saya tantang kamu debat secara di room ini. Nih kau mau nggak? Kita berlomba baca Ibrani boleh? Kita kembali di room berani atau tidak? Kita kembali saya tantang kamu debat room berani atau tidak? Saya acak ini Saya tantang kamu. Masa Gurunda tidak berani debat dengan saya di room berani atau tidak? Bahas ini, tema ini. Saya acak ini habis itu Saya baca boleh? tantang kamu debat di room berani atau tidak? Bahas tema ini. Jawab. Oke. Saya tantang kamu di room masalah ini berani atau tidak? Jawab sekarang. Tidak ada guru kamu tidak berani nih. Tidak berani nih. Kita acak baru baca boleh? Saya tantang kau debat di room masalah ini berani atau tidak? Saya acak Saya dulu. tantang. Jawab. Saya tantang kau di room secara akademisi bahas masalah ini berani atau tidak? Saya tantang juga baca Ibrani boleh? Kamu berani atau tidak? Tema ini. Saya tantang kau baca Di Ibrani room boleh? di sini kita bicara tentang tema, bukan berbicara bagaimana cara membaca. Kita baca. Tema Yesus kapan jadi Kristus berani atau tidak? Kagak berani. Lihat undang-undang berani jawab. Gak berani. Kita baca ini nih. Kita baca kitab. Dalam bahasa Ibrani boleh? Berani atau tidak? Boleh. Berani atau tidak? Saya tantang berani atau tidak Kipli? Di room Mainanmu masih rendah deh. Mainanmu masih rendah. cendol, gak berani dia nih, gak berani. Pertanyaan saya deh. Kalau kau debat dengan orang awam yang gak bahas Bible, mungkin mereka akan bilang, oh iya, Bang Juma hebat, Bang Juma keren. Saya tantang kau debat di room netral tema ini, berani atau tidak? Ini kita sudah berhadapan di sini. Saya mau di room netral ada moderatornya. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya netral atau tidak. Itu sudah netral Saya ini. tanya kamu berani atau tidak? Tidak ada hubungannya. Kau itu cuma Udahlah Juma, berarti kamu saya anggap Dulu. kamu gak berani. Kau nantang saya di Filipina. Gak berani. Kau nantang saya di Filipina. Habis itu kau nantang lagi kita harus terima tantangan debat saya Habis di itu room saya netral. terima. Dan moderator secara profesional. Malah Bangsa di kamu ya. saya datang Nah di ini guru saya yang debat dengan Juma. Gak ada record ini teman-teman. Record. Saya tanya lagi. Sekali lagi. Kamu berani atau tidak debat di room netral? Masalah ini sudah dinetralkan ini. tidak berani Anda menjawab. Tidak Anda berani tidak menjawab. Berarti takut gerunda kamu. Takut gerunda kamu. Air kali bos senggol dong. Pertanyaan saya apa, Dek? Pertanyaan saya apa? Kita cukup sampai di sini Pertanyaan saya Juma ya. apa? Kita cukup sampai di sini, kita akhiri. Siapa Karena memang kau yang tidak jadi bisa mayat menjawab pertanyaan dulu? saya. Siapa Saya yang jadi ajak kamu mayat debat, dulu? kamu tidak mau. Siapa Saya yang sudah jadi membuka mayat data tentang dulu? Talmud tentang Baru Mesias, jadi kamu tidak terima juga. Kristus. Gitu loh. Saya tantang debat secara profesional di room netral, kamu tidak mau juga. Berarti sudah berakhir, gurunda kamu tidak berani debat dengan saya di room profesional. Yes, kali bos. Silakan.
Silakan Anda angkat diri Anda setinggi-tingginya, silakan. Angkat setinggi-tingginya. Oke, Saya tantang Anda, kita akhiri sampai di sini. Sudah tidak ada lagi yang harus kita sekarang perdebatkan, saya Juma. tantang bahasa Tidak Ibrani, ada yang bahasa harus Ibrani kita nggak perdebatkan bisa. lagi di sini, Juma, Sudahlah. karena memang sudah berakhir. Ya, Sudahlah. sudah berakhir. Sudah, Sudahlah. tidak ada berani lagi. Oke, Cuman oke, thank you Bang Juma. Maafkan kalau salah kata, namanya debat, jangan masukkan ke hati. Ini cuma Omong dialog Bang Juma. kosong. Dah, Ya. silakan. Iya, Jangan iya, gitu iya. Bang Juma, cuma debat Iya, ini Bang Juma. silakan. Ayo, dialog aja, Silakan. profesional. Maafkan saya kalau saya salah butuh, kata ya. saya tidak butuh orang mulut besar tapi otak kosong. Lah, otak kosong gua tunjukin data gimana nya? Saya ajak kau bahasa Ibrani boleh? Saya tantang kau baca ini boleh? Otak kosong gimana? Kembali pada tema. Hei, Kamu tadi mengatakan saya harus belajar. Harus belajar Kamu dari Juma, ini kamu. Juma, perhatikan. Itu sudah Sejak kamu bisa semula baca itu. Al-Masih itu sudah ada. Ya, sejak semula Al-Masih sudah ada. Nah, Lalu siapa? Lalu siapa yang jadi mayat dulu Ya, baru jadi Kristus? bukan ketika kita berbicara tentang Al-Masih ketika Lalu Maria siapa berdoa. yang jadi Tetapi saat mayat di sini, untuk jadi Kristus? Di sini proto evangelium sudah ada. Injil Siapa pertama kali yang diberitakan, jadi dan mayat Injil dulu yang diberitakan untuk adalah jadi Mesias. Kristus? Itu Oke, pertanyaan selesai. saya, Dik. Cuma tidak mampu Dik. secara akademisi dengan Pertanyaan saya, ya. Dik. Makanya Siapa Juma, yang harus ketika kau jadi berhadapan mayat dengan dulu orang yang untuk jadi belajar Kristus? Alkitab dengan baik, kau akan kelang kabut seperti ini. No, Kau kelang kabut. no. Ya, kau Yang kelang kabut itu ketika kamu, kau Dik. berdebat berhadapan dengan saya Orang seperti yang ini. menilai, Dek. Orang yang menilai. Nah, Dek. memang Kamu muka kamu pucat kok cuma di situ. besar. Pucat kok di situ Besar, cuma. Dek. Pucat Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah, Coba Dek. maskermu, put kalau bukan Nggak pucat masalah, mulutmu. Dek. Muka Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah, Dek. Tidak perlu kesombongan. Saya juga Tidak saya perlu udah keangkuhan. lupa hati saya karena kamu Tidak halus. perlu angkat Udah, diri. udah. Saya Yang cuma tadi orang yang mengatakan halus, Bang bisa Juma. Ibrani, begitu ditantang baca Ibrani nangis. Udah Bang Juma, udah Bang Juma, nggak usah lagi Bang Juma. Pertanyaan saya, siapa yang dilarang menjadi Kristus setelah menjadi mayat? Ya cukup. Siapa Memang yang saya jadi bisa dengan kamu yang setelah halus menjadi ya? mayat tidak Udah, dijawab. cukup Juma ya. Larinya ke Cukup. Targum. Udah selesai. Seakan-akan Sudah bisa berakhir, sudah berakhir di sini, sudah berakhir. Tapi ternyata aku siap, syukran, barakallahu Oke, fiik. kalau memang Bang Juma mau, Bisa saya tunggu Ibrani. waktunya kita cari room yang netral, kita Katanya berdebat bisa masalah Ibrani. kapan Yesus jadi Kristus. Disuruh ditantang kemudian Kapan Yesus baca jadi Ibrani Kristus? nangis. Terus yang kita bahas Aduh, siapa giliran yang di- keluar di- dari di- kubur udahlah, jadi udahlah. Kristus. Tapi tidak bisa. Larinya ke Buang-buang waktu, Targum. gak ada ilmu di sini, gak ada ilmu. Saya cuma sederhana. Siapa yang keluar dari kubur dulu baru jadi Kristus? Tidak berani bahas. Makanya sekolah teologi Juma. Ayo, Ya, sekolah teologi Kristen, sekolah teologi biar paham. Gak ada ilmu. percuma juga sekolah Gak ada ilmu. teologi. Tak ada artinya cuma mulut besar. Inilah tapi akibatnya tidak ada orang yang ilmu. security, dia punya security-nya dari security. Security aja Mau bahas terus sebagai orang dibahas. akhir jadinya kayak gini nih. Security aja terus kau hinakan. Itu terus. Bahas terus Udah, security. nggak usah lagi, kita lanjutkan. Silakan kau nangis. Kau nangis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak Silahkan. malu kau ngaku Ibrani, tidak bisa Ibrani. Memang saya bisa baca kok, tetapi saya nggak mau kok keluar dari Yesus. Ayo. Kita taruhan baca Ibrani. Temamu, lihat temamu Gurunda. Ini, saya cek. Lihat ini Gurunda, lihat ini temamu Gurunda, malu. Malu Kalau sama kau temamu. lari ke tema, kalau kau lari ke tema, Malu sama temamu cuma ini nih. kalau kau lari ke tema, saya bertanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Sebanding dengan saya, temamu itu, temamu ini baru sama temamu cuma. Pertanyaan saya itu loh. Mari gini, kecuali kamu buat gini cuma. Siapa yang Kecuali kamu membuat sebuah siapa tema. yang keluar dari Mari kubur kita adu baru baca Ibrani. Nah, jadi gitu. Kristus? Bacaan hari-hari saya nih, Dek. Kecuali temamu itu adalah Ada. mari Eka kita Saya baca bahasa bertanya Ibrani. dalam Nah, tema gitu. ini. Temanya Yesus. Pertanyaan saya jelas. Siapa yang jadi mayat dulu baru dilantik jadi Botol Kristus? kecap nggak ngerti ini temanya ini. Kisah para Rasul 2 nomor 36 jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Ini tema. Iya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Sejak lahir. Bahkan kau tunjukkan di Targum. Kejadian 3 nomor 15. Meskipun situ ada. Kacau kamu udah sadar apanya kau ilmu dengan saya. Pertanyaan saya, kisah para Rasul 2 nomor 36. Itu siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Gimana sih guru ini? Kupikir hebat. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa, Dek? Pertanyaan saya sederhana lah, Dek. Siapa yang jadi mayat dulu jadi Kristus? Tidak dijawab. Malah lari ke Targum. Malah menyalah-nyalahkan kemudian Lembaga Bibel Indonesia. Kasihan Dela. Saya bertanya, siapa yang di dalam kisah para Rasul 2 nomor 36 yang dilantik jadi Kristus? Siapa itu? Siapa yang dilantik jadi Kristus di kisah para Rasul 2 nomor 36? Tidak disentuh sedikit pun. Kenapa tidak disentuh oleh si Erika, teman-teman? Karena sebenarnya yang keluar dari kubur itu yang dilantik jadi Kristus adalah si Bilisis. Si Bilisis yang keluar dari kubur dilantik jadi Kristus. Tepuk tangan.
Muhammad adalah Allah yang perkasa. Tepuk tangan. Tidak tersentuh sedikit pun temanya. Dia malah lari ke target dan menyalah-nyalahkan kemudian lembaga Bible Indonesia. Dengarkan orang Kristen di Indonesia. Mereka menyalah-nyalahkan lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan salah, terjemahannya salah. Sebuah agama yang agamanya yang kitabnya itu salah, berarti agama itu bermasalah. Makanya saudara-saudara, dia tidak berani membahas tentang apa? Dia tidak berani membahas tentang Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Ayo, jawab. Siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Udah keluar dari tema kamu, udah keluar dari Nggak bisa dia jawab, teman-teman. Aku pikir kau pintar. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Datang di sini kubur dirinya, teman-teman. Dia datang kubur dirinya, malu mukanya, coba lihat mukanya. Mukanya coba lihat mukanya. Siapa yang jadi mayat dulu? Pertanyaan saya. Siapa yang jadi mayat dulu? Baru jadi Kristus. Gak ada ilmu. Itu pertanyaan saya, deh. Siapa yang jadi mayat dulu? Baru jadi Kristus. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jawab dulu yang tadi. Gak bisa jawab dia kan. Katanya Yesus sudah Kristus dari sejak dulu. Oke. Tapi yang baru jadi Kristus setelah jadi mayat itu siapa? Siapa yang jadi Kristus setelah menjadi mayat? Ayo dong. Siapa yang menjadi Kristus setelah menjadi mayat dulu? Kristus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa, Dek? Siapa yang keluar dari kubur menjadi Kristus, Dek? Siapa itu? Adek, udah. Kamu udah kalah sama saya, Juma. Udah kalah. Siapa, Dek? Adek, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa? Siapa yang menjadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa? Mau pergi malu, tinggal di sini malu, serba salah dia, terpenjara dia di sini. Mau pergi lari, tak malu, tinggal di sini jadi sasaran empuk. Siapa yang mati dulu 3 hari, setelah itu baru jadi Kristus? Itu siapa? Kalau Yesus jadi Kristus, saya katakan dari sejak lahir. Malah kau mengatakan, oh tidak, dia sudah jadi Kristus sejak di perjanjian Tuhan antara Adam dan keturunan Adam dengan iblis di dalam Kejadian 3 nomor 15. Nah, itu lebih menguatkan Bang Suma berarti. Sekarang pertanyaan saya, kalau begitu adanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa itu? Udah, Juma? Sudah. Silakan. Oke. Yesus kapan jadi Kristus? Itu kan? Iya, betul. Iya kan? Sejak kapan? Sejak dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Tapi kamu menambah, diam. Tapi kamu menambah bahwa ternyata bukan sejak lahir. Kamu membawa kisah Kejadian 3 nomor 15. Mesias, saya tanya. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang keluar dari kubur? Di dalam Taurat ada Mesias, saya tanya. Siapa yang keluar dari kubur? Orang Yahudi Kejadian 3 jadi mayat dulu. Mesias, saya tanya. Jadi mayat dulu baru menjadi Kristus. Itu siapa? Malah dia. Kok keluar tema? Yesus Kristus jadi Kristus dari sejak dulu. Oke. Pertanyaan saya, yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Udah. Pura-pura telepon. Udah kan? Ya, jawab. Kamu mau nggak debat dengan saya di debat dengan saya? Mulut besar, kerdil otak. Pertanyaan saya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Kamu mau nggak di room Superboy? Berdua. Mau nggak? Kamu mau nggak tema Yesus kapan jadi Kristus di room Superboy? Berani ini sudah saya berhadapan denganmu. Saya mau di room Superboy. Kamu berani nggak? Kok lari kemana-mana? Kita sudah berhadapan di sini loh. Kita sudah berhadapan loh. Kita sudah berbicara. Dia adalah yang melihat siapa yang berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Sama apa Bom kamu berani? Sama saya mau nggak di room netral? Berani nggak? Bom lebih berkualitas dari lu. Iya. Bom lebih berkualitas. Kenapa kamu berani sama saya? Bukan berani, ini sudah. Ini sudah membuktikan. Kalau memang saya di kualitas di bawah Bom, berani nggak dengan saya di room Superboy? Ini sudah membuktikan. Ada yang menilai kita di situ. Ini sudah membuktikan. Siapa yang akademis dan siapa yang dongok? Berani nggak? Sekarang saya tanya samamu. Takut jawab, takut nih. Targum itu Taurat atau bukan? Kutanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Takut di gimana? Kutanya dulu. Takut jangan dijawab dia. Targum atau bukan? Targum itu Taurat atau bukan? Takut dia sama saya teman-teman. Guru datang takut nih.
Kutanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Wah ini takut nih orang nih, takut nih. Targum itu Taurat atau bukan? Saya tanya mau atau tidak di room netral. Kalau memang saya kualitas di bawah bom, Justru karena kamu di bawah kualitas bom, saya mau atau tidak? Intinya mau atau tidak? Kalau kau sudah jelaskan, Intinya mau atau tidak dengan saya di room netral Superboy. Kau Nggak ada modal saya mau atau tidak? Lulus Ada kita di situ berani atau tidak? kamu harus lulus Berani atau tidak? Saya tanya kamu berani atau tidak? Saya hadapi Kristus yang keluar dari kubur ayat saya berani. Oke, oke, oke. Paham nggak? Kamu ini. Kapan kau mau? Kapan kau mau? Kapan kau mau? Saya berani. Mau? Kapan? Terserahmu. Atur waktu. Oke, kita atur waktu. Kapan Yesus kapan jadi Kristus? Berani? Yes, iya. Oke. Kita atur waktunya ya. Silakan. Oke, silakan kamu hubungi Superboy. Silakan. Silakan saya hubungi, kamu hubungi. Mau sama tahu berani atau tidak? Oh, mana ketawa dia? Mana ketawa dia? Mana ketawa dia? Udahlah Dayeng, kamu ini sebenarnya makanya saya bilang gak usah balas badil orang Dayeng, gak usah balas badil orang Dayeng, gak usah. Ada Ngerti kau dengan badil orang, gak ngerti kau. Parah ini teman-teman. Saya Saya sudah udah mampu menyanggupi. banget, Saya sudah menyanggupi. Meskipun kau Oke, bukan saya level akan hubungi ya, saya akan hubungi ya. Iya, silakan. Saya tinggal Oke. nunggu informasi kapan kau bisa Yesus ikut kapan mencret. jadi Kristus? Oke. Yes, yes. Oke. Siap. Oke, sudah di sini saya tinggal hubungi aja udah. Saya tinggal hubungi aja udah. Allahu Akbar. Sebentar malam bagaimana? Oke, sebentar malam saya tidak bisa. Ini hari Minggu. Ini jangan blokir dong, jangan report dong. Hari Minggu saya nggak bisa, saya ada kebaktian, saya ada ibadah. Oh, berarti kau udah sanggup. Bilang aja. Bukan udah nggak sanggup, saya ada kebaktian, saya ibadah, ada bisa sore saya. Saya tadi tidak mau karena kamu itu Saya ada ibadah sore, kalau mau hari Senin. Saya. Jadi Kalau saya mau hari Senin, kalau mau hari Senin. nanti malam. Kalau kau tidak Kalau mau hari nanti Senin, malam, ya saya tidak mau meninggalkan ibadah saya. Kalau mau hari Senin, Ji. Tidak bisa sebentar Hari malam, Senin, Ji. Kalau mau hari Senin, saya ada ibadah hari Minggu. Kalau kamu Hari Senin mau? bilang aja. Hari Senin mau atau tidak? Saya maunya sebentar malam. Oh, nggak bisa saya ada ke gereja. Saya ke gereja. Tidak ada urusan. Ini hari Minggu saya ke gereja. Bertanggung Nggak bisa jawab. saya gereja Minggu, gereja sore, nggak bisa. Besok Senin mau? Dengarkan. Besok Senin mau? Targum itu Ibrani Kamu mau besok Senin atau mau? Besok Senin atau mau atau tidak? Besok saya ada kegiatan. Malam ini saya off. Oke, berarti hari Selasa mau? Selasa? Ada kegiatan saya. Malam Hari ini saya Rabu bisa. mau? Hari Rabu Ada mau? kegiatan saya. Ada kegiatan saya. Hari Kamis mau? Hari Ada Kamis kegiatan mau? saya. Malam ini aja. Hari Jumat mau? Ada kegiatan saya. Hari Malam Sabtu ini. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada kegiatan saya. Hari Minggu saya tidak bisa, saya ke gereja. Artinya kok tidak bisa. Berarti kamu saya hanya nggak bisa hari Minggu. Kamu kemarin nggak bisa. Jangan Berarti kamu saya yang mulut menang. besar. Kamu jangan mulut besar. Iya, Dari kapan? saya 6 hari saya bisa. 1 hari saya nggak bisa. Kamu 6 hari nggak bisa. Berarti saya Silakan kau menang. Kamu tunjukkan. nggak bisa Silakan. ibadahnya. Oke, saya ikut lagi. Kapan? Kapan jadinya? Nggak bisa saya hari ini. Kapan jadinya? Kapan jadinya? Hari Senin besok. Oke, saya ikut. Oke. Jam berapa? Malam ada. Jam? Oke. Jam 7. Kita kan samakan waktunya. Oke. Saya juga di Makassar, Ji. Oke. Jadi kita- Sip. Oke. Sip dengan Jam- senang hati. Jam 8 kita. Ya terserah kamu. Ku bilang di depan rumahmu, di terasmu, di kamarmu pun aku datang. Mau nggak besok? Yalah, tanya Oke, lagi. jam 8 malam ya. Ikut saja saya. Saya ikut aja, Bos. Oke, gitu loh Bang Juma. Nah, iya dong. Nah, gitu Nah, dah. gitu Oke, dah. Oke, sampai di situ saja yang penting udah selesai. Iya, Thank you banget. silakan bosku. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Udah janjian Terima ya. kasih. Aku tunggu ya. Jangan kau tidak Oke, besok ya. tanganmu itu kau lari malah. Oke, gimana sama Juma? Udah. Allah Akbar, Masya Allah. Inilah teman-teman Kristen. Saksikanlah wakilmu itu. Saksikan aja sendiri coba. Lihat keadaannya tuh. Mulut besar. Sok paten. Sok bisa Ibrani. Sok hebat. Padahal Targum itu bukan bahasa Ibrani. Targum itu bukan Taurat. Dia kalau Targum itu bahasa Aramaik. Beda kelas. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kena dia nangis dia kan. Nangis dia. Sepaten. So nantang. Dia. Ini kan temanya jelas tuh. Yesus itu sejak kapan jadi Kristus. Nah, saya katakan. Di dalam kitabmu. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Dia jadi Kristus itu sejak dia lahir. Dia malah kuatkan argumentasi saya. Dia bawa Targum. Yonatan. Kejadian 3 nomor 15. Di situ tertulis menurut tafsir daripada Targum ini sendiri, Yonatan ini, bahwasanya ternyata Yesus Kristus itu sudah Al-Masih dari sejak dahulu. Oke, saya iakan.
Sekarang semakin kuat posisi Yesus anak Maria, sudah Kristus dari sejak dahulu kala. Lalu siapa yang mati dulu baru jadi Kristus? Nangis dia. Sopaten, mencret. Kasihan delok. Umat Islam kelawan dek. Adik. Kau cebok aja belum lurus. Tuhanmu itu 1 apa 3 aja kau belum tahu pastinya. Kau nantang pula langsung dek. Gimana itu dek? Dia salahkan pula tuh lembaganya sendiri. celaka. Lembaganya sendiri disalah-salahin teman-teman. Bagaimana ini teman-teman? Lembaga Bible ternyata salah teman-teman. Jadi malu kalau saya jadi Kristen keluar bubar. Ternyata lembaga Bible itu salah. Alamak, siksanya dirimu. Cuman suaranya besar kali ya. Jadi saya milih diam. Kencang kali suaranya teman-teman. Halo saudara Mesias, sejak kapan kau jadi Mesias? Dari sejak lahir kah? Atau kau jadi mayat dulu? Ya. Sejak kapan Anda jadi Mesias? Nama doang bang. Iya. Di dalam kitabnya orang Kristen, ya mereka Mesias itu dikenal dengan Kristus. Nah, ada Kristus katanya yang sudah jadi Kristus dari sejak zaman bahla, bahkan dari sejak kitab Kejadian, katanya sih gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu adanya, lalu siapa yang pada hari ketiga di alam kubur begitu keluar baru dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan. Ya, mungkin bisa saya jawab ya teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awam nih bang. Abang, saya bisa diajari bang bahasa Arabnya bang. Di surat Ali Imran ayat 45 bang. Minta tolong bang, ajarin saya awam. Oh, bukan tempatnya belajar di sini, Dek. Ini tempatnya membahas lintas agama, Dek. Ya, saya baca ya, Bang. Iqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhu. Ini apa ya, Bang? Itu kalimah yang keluar dari Allah. Kalau kalam, Bang. Kalimat, Bang. Setahu saya ya, Bang ya. Oh, gitu. Coba. Makanya Bang, saya kan awam, saya nggak ngerti bahasa Arab. Kalau apalagi begitu, bahasa Ibrani, kan Abang paham bahasa semuanya. Kalau begitu, kalam dengan kalimah itu beda. Oh gitu. Kalau kalam bedanya, itu, Bang. Kalau kalam itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalau kalimah itu adalah perkataan yang keluar dari kalam. Gitu ya, Dek. Adik Trud. Gitu ya, Dek Trud. Nah, sekarang saya sederhanakan dulu materinya. Antara ucapanmu dengan mulutmu sama enggak, Dek? Enggak, Bang. Maksud saya begini loh, Bang. Pertanyaan saya sederhana loh, Dek. Sebentar, Bang. Kalau kalimatullah ini, Adik Trud, pertanyaan saya sederhana, Adik Trud. Gini, saya akan silakan. Mulutmu dengan ucapanmu sama enggak, Dek? Gini Bang ya, narasi Abang tadi, saya akan terima, jangan takut dong Bang. Saya akan terima surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa Bang? Sederhana loh, Dek. Saya mengatakan samamu. Saya tidak terima itu. Saya tidak terima penjelasan Abang tadi. Saya tidak terima kecuali. Apakah mulutmu dengan suaramu sama, Dek? Pakai waktu aja mau nggak pakai waktu? Enggak, Dek. Masa anak kecil mau lawan saya tidak terima yang Anda ucapkan tadi, kecuali gini loh. Kalimatullah ini ada surat dan ayatnya saya terima. Surat ini ayat ini. Silakan. Dek. Kalam dengan kalimah itu beda, Dek. Kalam itu jangan pakai ketawa-ketawa itu. Anda nggak tahu ketawa. Innama amruhu idza arada an syai'an ayyakula lahu kun fayakun, Dek. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah ada kata kalimat yang Anda baca tadi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sifat melekat pada diri Tuhan, Dek, itu disebut kalam, Dek. Sedangkan kalam ini ketika hendak menciptakan sesuatu, Dek, itu berkalimah, berkata-kata, Dek. Paham sampai situ, Dek? Saya tidak terima surat berapa ayat berapa. Urusanmu itu, Dek. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau abang nggak bisa ngajarin saya kan nggak apa-apa, masih Bang. bocil. Iya, kalau abang nggak bisa ngajarin saya nggak apa-apa. Makanya saya hanya ingin tahu standar pengetahuan Anda ini gimana. Saya kan minta belajar tadi. Saya kan minta belajar. Adek, oke. Saya minta belajar sama Anda kan. Adek, dengar. Apakah mulutmu dengan ucapanmu sama, Dek? Narasi Anda itu nggak saya terima. Bagaimana? Saya tidak bernarasi. Narasi Anda tadi menjelaskan nggak saya terima, jadi saya nggak bisa menjawab. Saya bertanya loh, Adik. Saya nggak bisa menjawab. Narasi kamu itu nggak saya terima. Kecuali begini, ada surat berapa, ayat berapa. Nggak apa-apa kan? Kamu ngajarin saya. Kamu kan ngajarin saya kan? Itu sama, Dek. Di mana? Kamu kan ngajarin saya. Iya, makanya saya tanya. Apakah mulutmu saya nggak terima narasi, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya.
Adik, Coba apa innama masker dan mulutnya itu amruhu sama? idza arada syai'an Di mana ada an kata yaqula kalimat di lahu situ? kun fayakun. Itu Di mana ada dalilnya. kata kalimat di situ? Apabila Tuhan menghendaki, Allah Di mana ada menghendaki kata kalimatnya, penciptanya teman-teman segala pelajarin ya. maka Nah, cukup nggak ada Allah kata berkata kalimatnya. jadi, maka Nggak ada jadi. kata kalimatnya di situ, Bang. Oke, gini, saya gini, Pertanyaan Anda jam saya berapa nanti di kepada Superboy? adik, Anda nggak pertanyaan bisa saya kepada jawab. adik saya ini. Ya, saya apakah tidak terima menurutmu narasi Anda. dengan ucapanmu sama, Dek? Sudah, saya tidak terima narasi Anda ya. Sama tidak? Karena nggak ada Kalau surat ayat yang engkau bawa Qurannya, itu, Dek. surat sekian, Adik, ayat sekian. Adik, kalau ayat yang engkau bawa itu, Dek. Saya nggak terima Adik, narasi Anda. Adekku yang ganteng dan sedikit agak cantik, kalau kamu membawa data itu, Dek, kalimatuhu itu atau kalimat dari Allah itu artinya apa, Dek? Perkataan yang keluar dari kalam sifat Allah, Dek. Begitu, adekku yang cantik. Surat berapa, ayat berapa? Anda tidak bawa surat berapa, ayat dan berapa? kalau adek ini kemudian belum sanggup untuk diskusi level tinggi begini, adik ke sawah dulu. Ini loh, Bang. Kesawah, Kayak gini maksud kesawah saya, dulu. Bang. Ini ada kalimat. Nah, begini Kesawah maksud saya. dulu. Abang tahu? Nah, begini, Kesawah Bang. dulu Kalau mendalilkan ngomong, itu Dek. ada dalilnya. Nih, Bang. Saya kasih tahu ya, Bang. Surat Al-Kahfi. Iya. Udah. Iya. Ayatnya 109. Itulah Iya. kalimatullah itu, Bang. Apa Begitu kalau menjelaskan. Kalimatullah itu Coba apa, Bang Dek? baca, coba Bang baca. Kalimatullah itu apa? Ya ini ada, Bang. Ini ada, Iya, Bang. Coba kalimatullah Abang itu baca. apa? Ya ini nggak Abang tahu baca. tuh. Enggak tahu Coba Abang saya. baca. Enggak tahu Oh, saya, enggak Dek. tahu. Ya Iya. udah, kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Sekarang kalimatullah itu apa? Ya ini, Bang. Abang baca, saya udah Ya, tunjukkan. yang tahu kan kamu, Dek. Ya, berarti Anda nggak tahu, kan? Kalimatullah itu apa Berarti artinya? dia nggak tahu, teman-teman. Ya udah, kita ke Kamal Superboy nanti malam bagaimana bahas penyaliban kamu? Adek, Ya kan Anda udah jawab dulu. kalah. Anda Kalimat kan itu apa, ini, Dek? Bang. Coba Bang baca, Bang. Coba Kalimat kita itu baca apa, ya. Oke, Dek? saya bacakan, Anda artikan ya. Bismillah, saya baca Quran, Kalimat Bang. itu apa, Dek? Bang, saya baca Kalimat itu Quran, Bang. apa? Ya ini mau saya baca. Iya, Abang kalimat nyut. itu apa, Dek? Kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim. apa? Bang, kalau baca Quran dengarkan Kalimat ya. itu apa, Dek? Kalimat Saya apa baca itu? Quran. Iya, saya baca. Kalimat saya bertanya. Ini, Enggak usah baca Quran di depanku. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah. Loh, gimana sih? Nggak Abang usah, tahu Dek. bahasa Arab Orang-orang katanya. seperti kamu enggak layak baca Quran. Loh, gimana Dek. sih, Bang? Nggak Takut. layak. Saya cuma Takut. Masa dibacakan Qurannya? Iya, Bu, saya baca. Kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa, Dek? Kalimat. Loh, saya nggak boleh Kalimat itu baca apa? Quran. Ya ini Kalimat mau itu saya apa, Dek? baca, Bang. Saya baca dulu, nggak bisa baca Quran. Oh, ya udah, silakan kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bantu artikan ya, Bang. Abang kan tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Ya, Arab. silakan, Betul ya, bantu silakan. artikan ya. Silakan, Dek. Oke. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla ai. Bang, Bang, saya baca Quran jangan digitukan, Bang. Abang enggak masa sama firman Allah Abang enggak tertib? Iya, kamu kenapa sensitif kali, Dek? Kenapa, Dek? Bang, Abang Muslim atau bukan? Ya, kamu Ya. kenapa terlalu Abang sensitif? Muslim atau bukan? Bang, Kenapa saya kamu baca sensitif, Quran. Dek? Adek, kenapa, Dek? Kamu kenapa, Dek? Gimana ini teman-teman? Kamu Dek? takut sama saya. Saya minta apa, tolong Dek? kamu loh, Bang. Kamu mau ngapain di sini, Dek? Kamu Mau minta ngapain di tolong sini? kamu loh, artikan ayat ini loh. Oh, saya nggak tahu bahasa artikan, Arab. Dek. Saya nggak bisa artikan, Oh, Dek. kamu buka-buka Google di situ. Saya nggak bisa artikan, Dek. Kamu buka-buka Google ayat ini yang saya kasih. Enggak, saya nggak buka Google. Oh, ya udah Bang, Saya artikan Bang. Saya minta tolong Bang, artikan Bang. Saya nggak tahu, Dek. Hah? Enggak tahu. Oh, tahu tentang penyaliban pasti tahu kan? Enggak tahu juga, Dek. Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga. Waduh. Berarti Bang siapa yang digantung di kayu salib? Gini aja Bang. Kamu yang digantung, kamu. Ke Kamal Superboy Kamu mau yang nanti digantung. malam. Kita bahas Kamu yang penyaliban digantung, yuk. Dek. Kamu Mau? yang digantung, Dek, di salib, Dek. Mau bahas penyaliban mau? Ini temaku kenapa, Dek? Kamu nggak mau bahas? Mau. Ini tema kenapa? Abang Dek? kan katanya tadi nggak tahu. Ini kenapa tema saya nggak dibahas, Dek? Kenapa harinya kesini? Katanya abang tadi katanya nggak tahu. Ya udah saya nggak maksa. Adek, ini tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Gimana Bang? Ini ada tema. Gimana Bang? Dek. Mau Bang? Ini ada tema. Ini ada Ke tema. Kamal Dek. Superboy Bang. Ini ada tema, Dek. Ini Mau ada nggak tema. Bang? Ini Bang ada saya nggak tema. maksa loh. Abang nggak tahu juga nggak apa-apa Bang. Ini ada tema, Dek. Mau Bang? Jam berapa katanya saya dengar Abang free. Ada tema. Ini Nanti ada malam tema. Abang free. Gimana Bang? Ini ada tema, Dek. Bang Juma. Ini Yang ada pintar tema. bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ini yang ada Gimana? tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Mau tidak Bang? Ini ada tema, Dek. Oke saya hitung ya Bang. Ya, 1, 2, Gak apa-apa dia ngitung sendiri. 3, Ya. 4. Terus? Tema kamu nggak Satu lagi Bang, sampai 5 Bang. Satu lagi Kamu Bang. nggak bisa bahas tema, ku hitung ya. Satu lagi, Bang. Satu lagi, Bang. Iya, Host, sampai 5, perhatikan Bang. host, kalau dia sampai 5 nggak bisa dia bahas tema. Iya, takut ya teman-teman. Nanti malam Bang. 2, Kita bahas penyaliban Bang. 3, Di Kamal Superboy mau. 4. Teman-teman dia takut dia nggak paham Quran teman-teman. Sekalinya dia nggak paham Al-Quran. Saya datang minta belajar Bang. Ini tema, Dek. Ada tema. Saya minta belajar itu tadi itu kan. Saya Salah. bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu. Almasi itu apa Bang menurut Saya Quran? bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu, Dek. Oh, berarti bukan gurumu. saya lawan Abang. Bukan juga, bukan. Kamu bagi saya hanya kucing kurap, Dek. Berarti mau diskusi sama saya di Kamal Enggak juga, Superboy. saya juga enggak mau. Bahas Kalau kamu penyaliban. tidak bahas tema ini, Mau tidak?
Berani Apa nggak aja Mas bang? tema ini? Bang Al-Masih Berani itu nggak? Al-Masih Ini itu lucu, apa bang lucu, dalam bahasa lucu. Arab? Sudah ada tema, malah lari kemana-mana. Kenapa? Takut ya teman-teman ya. Dia udah ngitung sampai 5 ya. Dia udah takut ya. Bahas ini? Betul. Kenapa takut ini bahas? Takut kau bahas ini kenapa? Jadi gini Kenapa, teman-teman ya, teman-teman di bawah. Kenapa Sebenarnya kau bahas Juma ini takut nggak ini? tahu apa-apa dia. Dia nggak tahu Quran. Kenapa kau tidak mau bahas Tapi ini? sudah Kenapa? melakukan debat. Mampus kau sana. Ada tema di sini, Dek. Jangan kau lari kemana-mana. Mau bahas Al-Quran dengan saya. Temanya bukan sedang membahas Al-Quran. Bukan sedang membahas yang lain, Dek. Bahas yang ini. Jangan pansos di sini. Oke, teman-teman. Siapa lagi Kristen yang mau naik bahas tema? Jangan bahas yang lain. Biar kita ada edukasi. Teman-teman Muslim jangan minta permintaan dulu ya. Kita fokus ke oten. Banyak kali yang minta ini tapi Muslim semua. Coba klik di bawah yang non Muslim, ketik 1. Biar dinaikkan. Banyak kali permintaan. Oke. Ada halo lagi? bang. Ya, halo. Apa kabar? Fine. Fine. Bagaimana? Anda sudah melihat diskusi tadi? Maaf bang ya. Sebelumnya aku minta maaf loh bang ya. Soal agama sih, gua mau agama mana? Agama Hindu, agama sini. Karena aku belum mendalami agama gitu. Cuma aku pengen belajar aja gitu. Mungkin aku tahu itu tema abang, Yesus kapan jadi Kristus gitu. Iya. Cumanya di dalam keagamaan ini apa sih yang kita cari bang? Kebenaran dan penyampaian kebenaran itu harus sampai kiamat. Sampai kiamat. Jadi- Arti kata kiamat apa bang? Di dalam dunia ini ada dua yang berperang, kebenaran dan kejahatan. Paham ya? Ya. Iya. Iya. Terus kamu posisinya di mana? Di kejahatan atau di kebenaran? Menurut saya sesuai dengan perilaku saya sehari-hari, aku itu tidak tergolong orang jahat, tidak tergolong orang baik juga, karena tidak menyakiti orang lain. Oh gitu aja. Ya. Ya sudah, terus tujuannya naik ke sini apa, Dek? Nah, tujuan aku pengen tahu aja tujuan kita itu mencari atau memeluk satu agama itu tadi intinya apa di akhiratnya gitu. Iya. Kamu agamamu apa dulu? Sebelumnya aku sih agamanya sih itu kan aku punya marga tuh bang, otomatis Nasrani bang. Jadi, Nasrani mana ada di agamaku, Indonesia ini? Nggak ada Nasrani. Nasrani itu dari Bani Israel. Iya maksud saya Kristen bang. Nah, kalau Kristen itu baru dari Romawi, itu baru betul. Ya. Bentar ya. Apa harus sesuai dengan fokus tema kita nih bang? Kalau fokus tema aku nyerah bang, nggak ngerti aku bang, soalnya agama belum mendalami aku gitu. Tunggu. Kenapa nggak dalami agamamu, Dek? Kamu nggak yakin? Kamu nggak yakin dengan? bang? Bukan nggak yakin. Tapi Inti dan pada dasarnya saya itu menurut saya agama itu tidak ada mengajarkan yang kebaikan, tapi manusianya yang apa? Yang kadang bobol gitu. oh gitu. Jadi menurutmu semua Tuhan itu sama? Menurutku intinya satu itu menyembah. Ya satu. Menyembah pencipta, maha pencipta. Berarti ada yang menyembah bukan pencipta di antara Islam dan Kristen kan begitu? Karena Iya. karena Cuma sembahan itu kan perbedaan- Tuhan itu cuma satu kan? Ya, perbedaannya menurut saya antara agama Islam dan Kristen ya bang. Kristen. Iya. Menurut saya itu perbedaannya cuma itu yang juru selamatnya gitu, ataupun kalau orang abang bilang itu nabinya gitu kan, kayak orang abang Muhammad ya. Enggak, perbedaan mencolok antara Islam dan Kristen itu, agama Islam itu sumbernya jelas, yaitu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan agama Kristen itu tidak bersumber dari Yesus. Itu aja perbedaannya. Sampai sini paham? Sumbernya dari Muhammad, Islam sumbernya dari Muhammad. Iya, betul. Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi, lalu kemudian menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan agama Kristen ini tidak berasal dari Yesus. Tapi Kristen membawa-bawa nama Yesus. Itu kawan. Menurutku sih menurut fakta sejarah bang ya, menurutku sih gini bang ya, aku berasumsi bang ya kayak gini bang ya. Dalam keagamaan kami itu diajarkan untuk mencari yang kekal gitu. Iya, siapa? Anak-anak yang keluar dari kubur itu? Ya maksudnya bukan kayak gitu bang.
Lah, Dia- faktanya begitu. Faktanya begitu. Kalian Maksudnya gini, menuhankan Bang, hidup yang kekal. hidup kekal itu apa? Kekal artinya Bang, bangkit dari kematian Bang. Kekal bangkit dari kematian. Semua manusia akan bangkit dari kematian. Tidak ada orang yang mati kekal. Semuanya akan bangkit nanti antara surga dan neraka tempat kembalinya. Kan gitu. Nah, Kami agama gimana? Kristen udah punya fakta Bang, udah punya sejarah gitu bahwasanya Di Tuhan mana Yesus dan- yang jadi yang punya hidup kekal gitu. Di mana? Makanya Di dalam mana? hari ketiga dia itu kan hari ketiga dia itu udah bangkit gitu. Berarti dia hidup kekal di surga gitu. Yang bangkit pada hari ketiga itu bukan anak Maria. Lah, kok abang pula yang nyebut kayak gitu sementara di Anak kitab Maria. tulisnya kayak gitu loh Bang. Anak Maria berdasarkan kitab saudara dari sejak lahir dia sudah Kristus. Lukas 2 nomor 11. Sedangkan yang keluar dari kubur, nanti dia keluar dari kubur baru dilantik menjadi Kristus. Beda. Aduh Bang. Loh, itu dalil. Bahasanya kok kayak gitu Bang, dilantik sementara itu Tuhan Yesus itu ataupun Kisah para Rasul 2 nomor 36. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalil. Masa harus keluar dari dalil kitab Anda sendiri? Jangan dong keluar dari kitab Anda sendiri. Itu larinya ke dogma artinya. Kalau Anda keluar dari dogma namanya. Apa? Anda keluar dari dalil. Lebih mengutamakan dogma. Harus mengutamakan dalil. Makanya tadi tema saya kepada RK itu kan mengatakan dirinya hebat. Nah, ternyata dia 0, kosong. Mengajak bahasa Ibrani ternyata kosong juga. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai Kristus itu kan dia sudah Kristus dari sejak lahir. Berdasarkan dengan dalil. Nah, terus siapa yang dilantik nanti dia jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu siapa? Yesus itu kan istilahnya kayak gini Bang. Yesus itu kan nama, bukan apa? Gelar. Kalau Kristus itu Nama. gelar. Seperti Bang Juma, namanya Bang Juma kan gitu. Iya, maksud saya Yesus itu nanti jadi Kristus pada saat dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Dia lahir sudah jadi Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Lahir hari ini Kristus. Berarti pada saat ibunya ngeden keluar brojol, dia sudah Kristus di situ. Tapi ada yang nanti keluar dari kubur baru jadi Kristus. Justru itu Bang yang membuatkan saya Bang, bahwasanya dia itu juru selamat Bang. Iya, Nanti keluar dari bukan dari lahir. situnya. Saya tidak tanya itu, Dek. Saya tidak sedang membahas itu. Yang saya tanya tentang tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Ternyata sejak lahir. Kalau begitu, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Kan kalau Yesus sejak lahir, artinya dia jadi mayat dia mati dia mau bangkit tetap aja Kristus dari sejak lahir. Tapi oknum yang kamu sembah ini, nanti dia jadi Kristus setelah dia dari alam kubur selama 3 hari. Maka pertanyaan saya, siapa oknum tersebut? Pasti bukan anak Maria, karena anak Maria sudah Kristus dari lahir. Bahkan si RK tadi mencoba untuk mengambil kitab Targum, artinya dia jelaskan dalam Kejadian 3:15, Yesusnya itu sudah Kristus sejak dari dulu, dari zaman Kejadian. Nah, kalau begitu siapa ini yang baru Kristus setelah dia mengalami kematian dulu? Kan tadi udah Kan oknum yang berbeda. Bang, kan tadi saya udah menyebutnya Bang. Perbedaannya itu cuma tadi abang menuhankan Muhammad bukan? Enggak dong. Masa kita tuhankan manusia? Emang Kristen? Terus kami menuhankan Yesus. Ya, bukan? Harusnya abang tahu itu. Kalian menuhankan orang yang keluar dari kubur, yang baru jadi Kristus, dan yang menjadikan dia Kristus adalah Tuhan. Dijadikan dia Kristus untuk pelaku kejahatan. Itu dalil. Juru selamat Bang. Juru selamat sama seperti Nabi Muhammadmu Bang. Juru selamat bagi Melalui Kristen. Yesus. Juru selamat yang dengar saudara, juru selamat bagi Bani Israel itu adalah anak Maria yang Kristus dari sejak bayi. Sedangkan juru selamatnya Kristen adalah yang keluar dari kubur. Beda antara juru selamat, dengar. Juru selamatnya Yahudi di dalam Matius 15:24. Dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu juru selamat yang untuk Bani Israel. Ada juga juru selamat pengakuannya untuk seluruh dunia. Siapa dia? Baca Matius 28 nomor 18 nomor 19. Itu adalah Kristus yang berbeda. Ada Kristus untuk Bani Israel toh, ada Kristus untuk seluruh dunia. Kristus untuk dunia itu baru jadi Kristus setelah dia dibunuh selama 3 hari. Sedangkan Kristus untuk Bani Israel dari sejak lahir dia sudah Kristus memang. Beda. Sampai akhir, sampai dia di penyaliban, sampai dia bangkit, dia itu Kristus loh Bang.
Kalau Kok bisa Bang Yesusnya, menyebutnya? Kok bisa? coba Kok bisa coba pula, Anda Bang? baca, coba Anda baca Kok kisah bisa para Bang rasul. menyebutnya setelah disalib, setelah dikuburkan dia baru jadi Kristus gitu. Dalilnya ada. Kisah para rasul 2 nomor 36. Untuk itulah Yesus yang kau salibkan itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Dan sebelumnya juga udah ada juga Bang ayatnya menjelaskan bahwasanya dia itu udah lahir sebagai Kristus Bang. Itu beda. Ini mati Beda, dulu. apa pula yang bisa menyebutnya beda. Ini yang keluar dari kubur nanti jadi Kristus setelah dia mati. Dari lahirnya Bang. Itu Yesus. Itu Yesus anak Maria dari lahir. Jadi maksud abang Yesus sama Kristus itu ada perbedaan gitu? Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Kristus Akan- palsu. Saya nggak Iya. pernah Kristus palsu yang ada. Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat heboh dan juga pasti rusuh. Ya, rusuh karena ada summa di dalamnya yang selalu saja membuat onar ketika berdiskusi seperti itu. Yang dimana ketika setiap narasinya, argumentasinya, bahkan pernyataannya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen dengan data-data yang valid, hal itu membuat dia menjadi seorang yang pemarah ya, seperti itu. Kenapa saya bilang pemarah ya? Karena memang Ustadz Tsuma ini kalau setiap hal yang dia bawakan itu bisa dibantah atau dipatahkan, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang seharusnya itu tidak ada di suatu ranah diskusi seperti itu. Apalagi yang lucunya dia marah dan dia juga heboh sendiri hanya karena ketika dia membahas tentang firman Tuhan, tentang isi Alkitab, dan itu bisa disanggah dan dibantah, bahkan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, malah Ustadz Tsuma yang emosi. Dia emosi seakan-akan dia yang paling benar dan dia yang paling baik dalam memahami firman Tuhan itu sendiri. Padahal pada dasarnya ketika kita mendengar setiap narasi, semua narasi Ustadz Tsuma yang berkaitan dengan firman Tuhan, Alkitab itu sendiri, pasti itu semua jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Dimana Tsuma hanya berusaha untuk memutarbalikan suatu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab itu sendiri. Ini yang sangat lucu. Dan ketika para teman-teman para apologet Kristen membahas tentang ajarannya, tentang kitabnya, pasti dia akan menimbulkan suatu reaksi yang lebih heboh lagi seperti itu. Ya, heboh lagi dalam artian bahwa dia tidak senang seperti itu ketika imannya dibahas. Padahal kalau kita melihat semua videonya hampir rata-rata membahas tentang kekristenan seperti itu. Malah ketika mau membahas tentang ajarannya, dia pasti akan framing untuk kembali lagi menjatuhkan atau membahas tentang Alkitab seperti itu. Ya, ini yang sangat lucu ya. Lucu apalagi kalau saudara pernah melihat atau mendengar satu video di mana Ustadz Tsuma ini dia mengatakan bahwa dirinya lah merupakan seorang ahli Alkitab yang paling benar dan pandai dalam mentafsirkan ayat Alkitab seperti itu. Padahal pada dasarnya kalau kita melihat setiap narasi yang dia bawakan, setiap argumentasi yang dia bawakan yang berkaitan dengan Alkitab, pasti semua itu akan jauh dari kebenaran yang sebenarnya seperti itu. Ya, puji Tuhan ya, saya sangat bersyukur kalau saya melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Ustadz Tsuma. Mereka bisa membantah, mematahkan setiap narasi liar dengan menggunakan data-data yang valid, dengan menggunakan firman Tuhan yang benar seperti itu, di mana ketika mereka mentafsirkan ayat Alkitab, semuanya itu sungguh sangat berkaitan dan itu sudah sangat menjawab setiap tuduhan liar dari seorang Ustadz Tsuma. Ya, saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk bisa dan seharusnya dan harus bisa, dan ini harus bisa kita lakukan tanpa terkecuali untuk mengasihi mereka seperti itu. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang mereka putarbalikan, firman Tuhan yang selalu saja mereka bahas, firman Tuhan selalu saja mereka tafsirkan secara liar, kiranya firman yang hidup itu yang mengubahkan kehidupan mereka seperti itu. Sama seperti Rasul Paulus, kalau saudara
mengikuti atau belajar tentang bagaimana perjalanan hidup seorang Rasul Paulus sangat luar biasa. Saya sangat merasa terberkati, dan saya selalu merasa bahwa ini merupakan satu contoh teladan yang seharusnya saya ikuti, karena saya merupakan seorang Kristen dari lahir. Tapi dalam perjalanan hidup saya tidak mencerminkan diri saya sebagai seorang Kristen seperti itu. Tapi kalau saya melihat Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, perjumpaan itu yang memulihkan keadaannya, perjumpaan itu yang membuat dia semakin lebih bersemangat untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang yang belum pernah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, kiranya melalui diskusi ini kita semua bisa dicerdaskan, kita semua juga boleh mendapatkan hikmah di dalamnya, dan kita juga boleh terus bisa mempertahankan iman kita, dan bahkan kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Matius 28 sudah sangat jelas di mana kita diperintahkan, kita sebagai seorang percaya, kita juga harus bisa memberitakan kabar baik itu sampai ke ujung-ujung dunia. Sehingga dengan berjalannya waktu, banyak orang yang boleh mengalami pemulihan dan menerima keselamatan ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.